Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hamba Allah, Bapak-bapak kaum muslimin khususnya dalam masjid dan umum termasuk yang di luar masjid, alhamdulillah berkat izin Allah dan inayah Allah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka juga melaksanakan salah satu kewajiban fardu yang telah Allah tetapkan selain sholat, yaitu thalabul ilmi. Dan insya Allah akan kita isi dengan mengkaji kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ya Pak, masih Al-Baqarah. Terakhir kita sampai ayat yang ke 228 ya, akan kita lanjutkan ayat 229 insyaallah sampai 230 dah ya, 230. Baik, untuk mengawali kajian ini mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama, dilanjutkan dengan membaca dua ayat yang akan kita telaah ya. Al-Hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bi. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a in zanna ayyuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Shadaqallahu. Para hamba sekalian, shadaqallahu azim. Ya, apa yang kita baca tadi dari Al-Fatihah, mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Kemudian dari dua ayat tadi semoga kita dapat hikmahnya, obatnya, rahmatnya ya insyaallah.
Tapi tentunya kita tidak cukup puas dengan pahala membaca saja. Kita terus ya mengkaji, menggali kedalamannya, dan insya Allah kita masih dibimbing oleh Allah berkaitan dengan masalah apa Pak? Masalah apa nih? Kawin cerai ya, masalah tolak, masalah rujuk ya. Terakhir kemarin surat yang ke ayat Al-Baqarah ayat yang kedua 28 tentang masalah masa iddah ya, seorang wanita yang dicerai. Iddahnya berapa Pak? 3 kali masa suci ya. Jadi disebutkan 3 kali masa suci, berarti ngitungnya dari setelah dia suci. Tapi juga ada yang menafsirkan 3 kali masa haid. Kalau 3 kali masa haid berarti ini lebih panjang ya Pak, karena tambah begitu habis suci, yang ketiga harus tambah dengan haid yang paling tidak bisa 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari gitu. Kalau dihitung, kalau dipahami tadi, paham yang kedua yaitu apa? 3 kali masa haid ya. Jadi harus suci, haid, suci, haid, suci. Nah baru ada haid yang terakhir ya kan, itu kalau 3 kali masa haid ya. Tapi kalau 3 kali suci ya suci, haid, suci ya sudah, suci habis, begitu masuk haid nggak dihitung gitu ya. Kemudian kemarin sudah kita dapatkan pengertian apa tolak, ada istilah tolak sunni atau sunnah, ada bid'i atau bid'ah ya. Nah termasuk salah satu di antara talak yang bid'ah yang apa, yang bid'ah adalah mencerai ketika waktu haid atau ketika sudah suci tapi sudah digauli, atau ketika sedang nifas ya. Nah itu disebutkan itu memang bid'i tapi ya, haram, tapi para ulama mengatakan sah ya, hanya dia haram dosa. Nah kemudian sekarang kita masuk ayat yang ke-229, masih berkaitan dengan cara mentalak ya. Kalau kemarin kan wanita yang ditalak, nah sekarang masalah talak itu sendiri. At-tolaku, tolak itu ya, talak itu marrotan, 2 kali ya, 2 kali ya. Jadi kalau ada kata 2 kali berarti ada yang pertama, baru ada yang ada yang kedua kali. Nggak mungkin disebut yang kedua kali atau 2 kali kalau tidak ada yang pertama ya. Fa imsakun, maka dia menahan itu maksudnya sudah 2 kali dia tahan, berarti mau islah ya, islah atau rujuk ya, bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara apa Pak? Ma'ruf baik, jadi rujuk ya dengan cara yang baik ya. Au tasrihun, atau tasrih, melepas ya, melepas untuk tidak ingin kembali lagi karena sudah 2 kali kan ya. Karena ketiga kali nanti sudah namanya talaknya ba'in, nggak boleh apa? Nggak boleh dirujuk. Jadi au tasrihun, atau dia melepas, yang mencerai ya, bi ihsan, dengan cara yang ihsan. Jadi merujuk ya dengan cara yang baik, melepas, mentalak juga dengan cara yang ihsan, lebih baik. Jadi bedanya antara ma'ruf dengan ihsan Pak. Kalau ma'ruf itu berbuat baik secara adil ya, bisa jadi 50-50 ya, berbuat baik pada sendiri kemudian kepada istrinya yang baru rujuk tadi ya, imbang. Tapi kalau tasrih itu justru harus lebih baik daripada berbuat baik pada diri sendiri. Itu pengertian ihsan Pak. Artinya harus dia lebih baik, lebih daripada berbuat baik pada diri sendiri. Nah seperti itu ya. Nah, di antaranya dengan cara dia tidak apa, mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan. Itu kan berarti walaupun dia mungkin butuh banget, tapi harus dia lebih banyak berbuat baik kepada bekas istrinya ya, seperti itu. Itu ihsan.
Dan kata ihsan ini juga dipakai untuk kita, anak pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berarti berbuat baik kepada kedua orang tua itu memang harus lebih dibanding berbuat baik pada diri sendiri. Kalau masih sama belum ihsan namanya, baru ma'ruf. Nah, ihsan itu harus lebih, ya kan? Kalau kita punya makanan Pak satu, kalau kita parok berarti masih imbang. Tapi kalau kita kasih 2/3, yang 1/3 buat kita, baru ihsan. Bahkan kita kasihin semua walaupun kita masih butuh. Itu mestinya begitu kalau orang tua, ya, seperti itu. Maka dibedakan, ya, dibedakan. Kemudian istrinya imsak dengan tasrih, ya, tadi menahan dengan melepas tanpa ingin kembali lagi. Wala yahillu, dan tidak halal lakum buat kalian wahai para suami, ya, para laki-laki, antakhudhu, untuk mengambil, ya, mengambil kembali, boleh begitu, mimma, dari apa yang, pakai min, asalnya min sama ma tuh Pak, minnya diidgham, artinya sebagian kecil apapun banyak, ya, min itu kan sebagian. Ataitumuhunna, apa yang telah diberikan pada mereka. Jadi sedikit aja nggak boleh kalau bisa, ya kan, pakai min tadi, ya, apalagi diambil semua. Ya, mau ngasih hadiahnya, biasanya ngasih hadiah apa Pak? Ya, mau ngasih hadiah, mau rumahnya, mau mobilnya, mau emasnya, apalagi mas kawin, ya, jelas-jelas, ya, mas kawin. Gitu. Jadi nggak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan pada hunna, pada mereka, syai'an, barang secuil pun, sedikit pun, ya, nggak boleh. Illa, kecuali ayyakhafa, ya, ada pengecualiannya, kecuali keduanya khawatir, takut, Allah, untuk tidak, Allah itu an sama la, ya, kemudian dilebur anna kayak tadi mimma, jadi Allah asalnya an la, ya. Allah untuk tidak yuqima, menegakkan, keduanya menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah. Ya, kalau didiemin, ini bakal harta yang diberikan tadi bakal untuk selingkuhan. Nah misalnya Pak, bahaya ini, gitu kan. Karena biasanya kan modelnya hari ini seperti itu, ya. Jadi kenapa nuntut cerai? Karena sudah ada yang buat tukar tambah, gitu kan. Makanya kalau seperti itu ambil aja, bahaya soalnya, ya kan. Untuk mengkhianati, memaksiati Allah, kan. Nah, itu ilah nih Pak, ya, ilahnya. Fa'in khiftum, maka jika kalian khawatir, ya, para suami takut, ala yuqima hududallah, itu ulang lagi, ala yuqima hududallah, untuk tidak menegakkan hukum-hukum Allah, malah untuk selingkuh apalagi, ya, fala junaha, maka tidak mengapa, atau bisa dikatakan tidak dosa, alaihima, atas keduanya, fi maftadat bih, terhadap apa yang telah dibayarkan dengannya, boleh diambil, ya kan. Bahkan istri juga bisa dengan cara khulu, dia menuntut kemudian mengembalikan mas kawin, ya, seperti itu. Tilka, itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Jadi hudud ini jamak pada had, ya, bahasa kitanya pidana, ya, pidana itu had. Asal artinya hudud itu batasan, tapi dimaksud batasan-batasan hukum. Kan hukum itu kan batasan-batasan. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Itu namanya hudud, ya. Jamak dari apa? Had. Ya, hadun jamaknya hudud. Itulah hukum-hukum Allah, ya, yang harus dipatuhi, ditaati. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melanggarnya. Ta'tadu itu arti aslinya adalah apa? Melampaui batas. Berarti melanggar batas. Hukum itu kan batasan-batasan. Nah, kalau dilanggar berarti namanya melanggar hukum. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melanggarnya. Wa may yata'adda, dan barang siapa yang melanggar, ya, melampaui batas akan hududallah, hukum-hukum Allah, ya, yang jelas-jelas haram diterjang saja, gitu, ya, yang halal malah tidak dihiraukan, nggak diindahkan.
faulaika maka mereka itulah mereka adalah az-zalimun, orang-orang yang zalim ya, orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha, lanjut ya, ayat kedua 20. Fa in talaqaha maka jika mentolaknya ya, sudah tolak yang kedua tadi Pak, yang marotan, sekarang talak yang ketiga, yang istilah fikihnya apa? Talak bain ya. Kalau pertama kedua talak roj'i ya, roj'i. Talak yang masih bisa dirujuk ya. Fala tahilu maka tidak halal lahu baginya si suami yang mentalak mimba'du dari sesudah mentalaknya. Hatta maksudnya nggak boleh rujuk, nggak ada rujuk ya, nggak ada rujuk. Hatta tangkika sehingga si perempuan, tangkia taknya itu tahia Pak, dia perempuan istri yang ditalak tadi, tangkiha dia menikah ya, dia perempuan ini ya, dia perempuan tadi nikah zaujan dengan suami ghairahu yang lainnya ya, nikah dulu dengan orang lain baru ya, bukan rujuk ya kan, nikah lagi ya. Itu pun kalau suami yang lain tadi menceraikan ya. Kalau nggak menceraikan jangan dipaksa-paksa suruh cerai ya. Dan dipaksa-paksa suruh cerai. Dan tidak boleh dibikin apa Pak? Modus ya. Nah, gara-gara pengen rujuk kemudian apa? Nyuruh orang lain nikahin. Tapi diwanti-wanti jangan apa-apain. Ini nggak boleh, namanya nikah muhalli, namanya mahalli ya, nikah. Bukan nikah tahlil. Nikah tahlil. Pak apa? Nikah tahlil pakai H bukan pakai H. Kalau H kan tahlil. Ya, la ilaha illallah, kalau tahlil. Jadi untuk menghalalkan nikahnya dia setelah talak ketiga, nah kemudian nyuruh orang lain apa? Menikah, namanya nikah tahlil, itu haram. Sama dengan nikah ketika orang sedang iddah juga haram ya, haram. Sama dengan nikah mut'ah juga haram, itu nikah yang haram ya. Nikah tahlil, nikah apa tadi? Orang lagi iddah ya, lagi iddah itu lagi nunggu. Kalau tadi iddahnya orang dicerai 3 kali suci atau haid, iddahnya orang apa lagi hamil melahirkan gitu ya. Nah, fa'in tolaqoha maka jika mentolaknya mentalaknya istri suami yang kedua tadi, suami sambung ya, suami yang kedua tadi mentalaknya, fala junaha maka tidak mengapa, tidak berdosa, alaihima atas keduanya, ayataro ja'a untuk apa? Kembali. Inzona jika ya, jika dia ya yakin ya, nikah yang keberapa nih Pak? Udah nikah sehabis mentalak istri, mencerai istri yang ketiga ya, dia yakin ayukima untuk menegakkan hudud Allah ya, pakai in ya, menunjukkan bahwa memang sangat diragukan ya, sampai 3 kali talak kok rujuk lagi gitu ya, bakal bisa lebih baik lagi ya. Ini kayaknya hil yang mustahil gitu ya, maka pakai in tadi ya. Itu. Kemarin ngapain gitu ya Pak? Kemarin kemana gitu ya? Ini sudah bekas orang ya, kembali lagi gitu ya, kembali lagi ini. Tapi ini ayat, artinya ada aja kasus seperti ini ya. Tapi pakai tadi ya, in tadi berarti memang menunjukkan bahwa sulit ya, sulit untuk diharapkan lebih baik lagi bisa mendekatkan hukum-hukum Allah. Watilka dan itulah hududullah, hukum-hukum Allah, yubayyinuha yang dijelaskannya liqaumin untuk kaum ya'lamun yang mengetahui ya, yang akan mau tahu ya, yang tidak mau tahu banyak ya, bahkan nggak pakai kawin lagi Pak ya kan, Pak nggak pakai kawin lagi ya, kumpul kebo aja kalau nggak tahu ya. Nah seperti itu ya. Nah ini pastinya memang
buat kita orang beriman yang mengimani ayat Allah harus mengindahkan hudud Allah, yang memperhatikan hukum-hukum Allah, nggak sembarangan ya, tidak sembarangan. Nah, para Bapak sekalian, ini masuk masalah fikih masalah kawin cerai ya, terjadi perbedaan para ulama sudah biasa ya. Seperti kemarin masalah quru ya, perbedaan ada. Nah, sekarang masalah at-thalaqu marotani, talak itu dua kali. Nah, dalam kenyataannya ada yang mentalak istri sekali tiga ya, sekali tiga. Dan itu bukan zaman kita doang, di zaman Nabi pernah terjadi ya. Kalau nggak salah namanya Rukanah atau Rokanah gitu ya. Cerita lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya telah mencerai istri saya sekaligus 3 kali. Nabi sampai kaget. 3 kali? Iya. Sekali waktu? Iya. Tempat yang sama? Iya. Kamu telah melanggar hukum-hukum Allah. Nabi marah. Jadi prakteknya pada zaman Nabi nggak ada ya, Mbak mencerai, mentalak 3 sekali waktu tempat yang sama, tidak ada. Tadi karena ayat ini ya. Di zaman Abu Bakar juga tidak pernah ada. Zaman Umar tahun pertama kedua nggak ada, tapi kemudian tahun berikutnya, tahun ketiganya Umar yang mengesahkan, gara-gara orang laki-laki begitu gampangnya mentalak istrinya seperti membalikan tangan ya. Apa-apa talak, sekali bisa 3 kali talak gitu Pak. Ini kan akhirnya dibikin warning gitu kan, supaya takut, nggak sembarangan seperti itu. Nah, dari situ kemudian asar Umar dipakai ya oleh para ulama, termasuk oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki ya, Imam Ahmad, semua mazhab memakai itu, mengatakan sah talaknya ya, tapi talak satu jatuhnya itu, talak satu itu yang talak satu itu yang dari Nabi tadi. Kalau untuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengesahkan talak tiganya. Tapi nggak semua ulama juga sepakat dengan ini, karena merujuk pada Nabi Abu Bakar ya, di mana beliau adalah orang yang paling utama. Nabi saja tidak, Nabi saja melarang, Abu Bakar juga demikian. Nah, jelas ayatnya ini, makanya seperti siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam itu bukan guru, setelahnya guru besar, tapi ini bukan guru besar di suatu perguruan tinggi. Kalau itu cuma profesor. Kalau ini guru besar seluruh umat Islam, gelarnya Syekhul Islam. Termasuk juga muridnya Ibnu Qayyim ya, tidak setuju dengan yang mengatakan jatuh talak 3. Karena kembali ke ayat ini dan hadis Rasulullah tadi, di mana Rasulullah marah kepada orang yang mentalak istrinya sekaligus 3. Jadi yang jatuh yang satu. Nah, terjadi perbedaan seperti itu. Ya. Tapi di kita banyak yang melakukan ini ya, walaupun sudah ada warningnya, tapi masih begitu gampang. Orang mentalak istri langsung 3, masih aja ya. Belum lama ini saya juga dapat masalah seperti ini yang lewat telepon, lewat ini bla 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 seperti itu. Nah, kayak yang seperti kita tanya lagi, ini biasanya itu pasangan-pasangan muda yang nggak tahu, jangan-jangan mentalaknya juga sambil marah, bisa juga kan? Nah, marah-marah kan bisa nggak sah juga. Nah, kita harus tarik terus. Jangan-jangan malah habis hubungan badan, Pak, kan nggak sah juga, ya kan? Nggak sah juga kan? Jangan-jangan habis badan, seperti itu. Apalagi lagi haid, ya kan? Seperti tanya lagi, karena biasanya seperti itu pasangan muda yang belum tahu ilmunya, itu ya, seperti itu. Tanya saya. Tanya dulu dah. Gimana dulu? Ya kalau seperti tadi kan talak 1 atau 2, itu berarti kalau dalam rangkaian dia mau rujuk itu tanpa ada nikah lagi ya. Oh iya. Musyawarah seperti apa pelaksanaannya gitu San? Kalau misalnya udah jatuh talak 1, talak 2, dia kan ada kesempatan rujuk sebelum jatuh iddah. Nah, sebelum jatuh iddah dia bisa rujuk.
Nah, kalau menurut Quran rujuk di situ harus ada apa? Saksi. Harus ada saksi. Ini ada kekuatan nanti, Pak. Walaupun sebenarnya juga banyak yang berpendapat ulama tanpa saksi pun sah. Ya, karena begitu dia berdua doang gitu saya. Tapi Quran nggak seperti itu. Ya di dalam surat At-Talaq ya baru coba kita buka surat At-Talaqnya ya. Jadi supaya ada saksi. Yang kemarin dong At-Talaq. Itu ya kan jelas itu ada saksinya ya. Jadi surat berapa nih Pak? ayat berapa? Suratnya. Kemarin dibuka dulu. Harus ada saksi. Dan dalam prosesnya tadi dia tidak harus nikah lagi ya, karena masih masa iddah. Nah kalau sudah habis iddahnya 3 kali suci, berarti harus nikah lagi, harus ada mas kawin lagi, harus lepas iddahnya. Lepas iddahnya itu. Jadi seperti itu. Jadi harus nikah lagi, ada mas kawin, ada saksi, ya kan? Nah, kalau sudah habis iddahnya. Tapi kalau belum habis iddahnya cukup rujuk yang tadi disaksikan oleh 2 saksi yang adil. Ya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Fa idza balagna, maka apabila telah sampai ya buat para perempuan tadi ajalahuna, batas waktu mereka, fa amsikuhunna, maka tahanlah mereka bi ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, aw fariquhunna, atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf ya. Wa asyhidu, dan saksikanlah zawai 2 orang yang adil minkum ya, 2 orang yang adil di antara kalian. Kalian bersini berarti orang-orang yang beriman ya, saksinya harus orang yang beriman. Jadi bukan sembarangan saksi ya. Dan ini 2 orang itu adalah laki-laki ya, bukan perempuan. 2 orang laki-laki yang adil. 2 orang yang adil itu berarti 2 orang yang ngerti ilmu ya, yang bisa juga nanti jadi apa? Pelerai penengah. Wa aqimus syahadah, dan tegakkan apa? Kesaksian tadi lillah semata karena Allah. Dzalikum yu'adzu bihi, yang demikian itu buat kamu dinasihatkan bihi dengannya. Mangkana yu'minu billah, siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa mayattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi di sini cerai atau rujuk itu sama-sama baiknya, sama-sama ada nilai ibadah. Selagi dia masih mau menegakkan hukum-hukum Allah, berarti juga di situ ada kesempatan untuk meraih takwa. Dan kalau takwa pasti dikasih jalan keluar. Pasti jalan keluar. Bahkan plus dengan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi cerai itu bukan sesuatu yang buruk, bukan ya. Selagi masih ada di atas rambu-rambu ya, di atas hukum-hukum Allah gitu ya, bukan sesuatu yang buruk, karena mungkin itu yang terbaik ya kan, seperti itu. Nah, tempuh semuanya, termasuk tadi hadirkan 2 orang saksi yang adil ya, itu seperti itu. Walaupun juga sebagian orang ulama mengatakan sah tanpa saksi ya, tapi ini Quran ya, harus kita amalkan. Ini hukum-hukum Allah gitu ya, saksi. Nah, ketika sudah rujuk tadi dengan 2 saksi, misalnya ya sudah ya, 2 saksi yang adil tadi termasuk diharapkan memang dari kalangan keluarga mestinya gitu ya. Jadi 1 dari kalangan dari pihak istri, 1 dari pihak suami itu kan. Jadi inilah yang nanti akan membantu untuk ya namanya rumah itu kan perlu tiang-tiang Pak ya. Nah ini termasuk mungkin ya akan membantu tiang yang menyangga rumah itu
selama ini tiangnya mungkin baru 2, 1 istri 1 suami, mungkin kurang kuat. Nah, ya kan perlu disangga sama tadi ya 2 saksi yang adil tadi untuk membantunya, enggak seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit, tapi juga jangan gampangin tadi ya, gampangin main talak-talak aja gitu, main cerai-cerai aja ya, seperti itu. Lagi saya antara talak itu memang harus ada kata-kata tertulis apa cuma kata-kata aja, Ustaz? Ya bisa tertulis, bisa kata-kata, bisa tertulis, bisa kata-kata, bahkan bisa menggunakan semacam kemarin itu yang sampaikan syarat-syarat ya kan, misalnya gitu, misalnya kan suka ada juga ketika habis nikah itu ada sigoh taklik itu kan, bila pergi selama sekian gitu kan, enggak bertanggung jawab masalah nafkah lahir batin, maka jatuh talak 1. Nah itu kalau ada ucapan seperti itu berlaku. Atau contoh gini ya, kalau kamu nanti dalam perjalanan berumah tangga ternyata kamu nggak sholat, itu saya anggap cerai. Ternyata dia nggak sholat, bisa jadi karena syaratnya udah masuk gitu kan, seperti itu. Bisa juga seperti itu, bisa masuk. Jadi bahasa cerai itu memang seperti itu gitu kan. Bahasanya apa? Bisa bahasa-bahasa yang sederhana. Tapi kalau udah niatan itu jatuh gitu ya. Kecuali kalau nggak ada niatan ya, nggak ada niatan. Nah, seperti itu. Itu di antara talak 1 sama 2 itu mesti ada jedanya bagaimana? Ya tadi jedanya kan Idah tadi kan, idah tadi ya. Jedanya namanya bulan kemarin dia talak 1, kemudian bulan keduanya talak kedua, bagaimana, Ustaz? Nah, termasuk itu kayak gitu. Belum masuk idah dia. Jadi masuknya tanggal talak 1 aja. Iya, kan belum habis idahnya. 3 kali suci tadi kan. Nah, itu kan. Iya. Suka banyak yang nanya, cuman kita nggak bisa jawab. Iya. Iya, kan idah itu masa tunggu. Ya, tunggu itulah mestinya dia untuk berpikir, introspeksi, jangan-jangan saya yang salah, kata suami. Begitu istri, jangan-jangan saya yang salah memang. Kok masing-masing mengaku salah, ini bagus banget. Yang jadi masalah adalah masing-masing merasa bener sebenarnya salah gitu kan. Ini kan masalah. Atau salah satu aja, Pak. Salah satu aja yang merasa bersalah itu juga bener, bagus. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya tadi ya. Masa bersalah itu bagus. Jadi karena dia merasa bersalah, misalnya suami langsung datang istri, saya minta maaf, Ma, Bu, panggil sayang atau gimana. Salah satu aja, apalagi dua-duanya ya, itu bagus banget gitu kan. Bener Iya, ya? seperti itulah mestinya kan. Kan ini kan maksudnya niatnya udah mau talak 3 gitu loh, Pak. Talak 1, tidak, ya kan masih nggak berubah pikiran berarti. Nah ya lain lagi ceritanya itu kan, lain lagi. Tapi kan namanya orang introspeksi bisa juga kan, bisa introspeksi dia. Ternyata baru talak 1 sudah berubah pikiran, memang saya yang salah gitu kan, selama ini saya egois ya kan, seperti itu. Suami kan gitu Pak, suami loh Pak, mentang-mentang bisa menyuplai, menutup semua kebutuhannya, ada benar-benar dia memberikan nafkah lahirnya itu benar-benar berlebihan, lebih luar biasa, tapi akhirnya juga berujung cerai karena ternyata si istri nggak cukup dengan nafkah lahiriah ya kan, perlu nafkah batin. Kan pernah saya cerita, uang belanja 23 juta sebulan, terakhir cerita sama saya plus tambah 1 juta untuk beli air galon, coba kan, tapi berujung cerai gara-gara ya ada sesuatu yang memang tadi tidak terpenuhi. Manusia itu butuhnya cuma bukan nafkah lahiriah ya, tapi batinnya juga perlu, seperti itu. Ada itu ya. 10 menit lagi ya. Gimana nih? Ada yang mau nanya Pak? Iya. Itu tadi untuk talak bain. Untuk talak bain, talak ya. Iya, tadi jadi talak bain tadi ayat yang ke 200. Tapi nikah lagi. Ya mungkin memang talaknya bukan talak bain kan, baru talak roj'i. Talak roj'i gitu ya, talak roj'i.
Nah, makanya talak rojin talak bain pun terbagi dua kan. Ada yang sugro, ada yang kubro gitu kan. Ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro itu maksudnya begitu jatuh talak 3 belum habis masa iddah dia mau rujuk. Tapi memang karena dia talak 3, dia tidak boleh sama dengan sudah bukan istrinya lagi. Misalnya mati di situ, enggak saling mewarisi. Lain dengan talak 1 talak 2, ya, dia jatuhnya masih istri atau suami. Makanya kalau terjadi wafat masih saling mewarisi seperti itu. Jadi kalau udah talak 3 nggak bisa, karena sama dengan bukan suami istri seperti itu. Hanya ketika dia mau rujuk sebelum iddah habis masih boleh. Sebelum iddah habis ya, karena ada iddahnya juga kan, ada iddahnya juga. Nah gitu seperti itu. Nah kalau sudah iddahnya habis ya itu berarti termasuk talak yang kubro tadi, yang harus kalau rujuk harus apa? Nikah lagi dengan seorang. Kemudian orang kenapa? Ya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah ya Pak. Udah bertahun-tahun bahkan bekas suaminya udah nikah lagi nggak jadi masalah. Kemudian akhirnya istri pertama jadi istri kedua Pak, bisa kan Pak? Udah bisa kan? Oh iya. Udah bertahun-tahun mau lewat lagi istri bekas istri jadi istri kedua. Masih nganggur juga kalau iya nggak dapat diambil lagi. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting belum talak bain ya. Kalau talak bain ya nggak boleh, kecuali si perempuan tadi sudah nikah lagi. Dan udah talak lagi tadi ya, talak lagi. Itu apa yang salah itu apa? Bukan jodohnya dia atau memang kita menjalani takdir yang salah? Ini pertanyaan lain ini. Iya, takdir ya. Ini kan kita bisa takdir ya, bukan kodok ya. Takdir itu sesuatu yang bisa dirubah. Lain dengan kodok ya. Kodok memang sudah bisa nggak bisa dirubah ya. Seperti kita terlahir sebagai laki-laki nggak bisa dirubah menjadi perempuan. Kita terlahir dari seorang ibu yang bernama si fulana nggak bisa dirubah. Itu kodok sudah. Nah takdir itu adalah kuasa Allah mutlak. Tapi kita bisa merubah dengan ikhtiar dengan doa. Nah, seperti itu. Dan wilayah kita ya kekuasaan kita cuma di ikhtiar, nggak lebih. Jadi ikhtiar itu memang wilayah kita. Tapi karena kita hanya punya kekuasaan di ikhtiar, yang punya takdir itu Allah, tetap aja masih kalah sama takdir Allah kan? Masih kalah gitu. Jadi ketika sudah terjadi takdir tadi, Pak, ikhtiar sudah maksimal, kita mempertahankan rumah tangga, tapi ternyata tidak bisa, berarti itu qadar Allah yang harus diimani ya, qadar Allah imani. Jangan juga dinilai bahwa ini sesuatu yang buruk, tidak, belum tentu loh Pak. Cerai itu belum tentu sesuatu yang buruk, bisa jadi yang terbaik. Jadi jangan, oh ini takdir buruk buat saya, jangan. Nyatanya tadi ayatnya Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih rezeki, ya kan, dalam ayat lain juga Allah akan kayakan. Iya. Seperti itu, jangan dipahami seperti itu. Masih ada jalan terbaik juga ya. Gitu. Jadi jangan dipahami bahwa ini cerai itu suatu yang buruk, bukan juga. Semuanya ibadah tadi kan, seperti halnya nikahnya kan. Memang kita sudah ikhtiar ya, kemudian sampai terjadi pernikahan. Kan ikhtiar juga kan Pak, memilih jodoh kan, sudah mulai syaratnya Pak, cari yang cantik sudah iya, kaya sudah iya, misalnya gitu kan. Keturunan udah oke. Satu lagi apa Pak? Agama mapan imannya. Dalam perjalanan ada gonjang-ganjing. Siapa ngira coba sekelas Agim cerai kan nggak ada yang, bukan sesuatu yang buruk, bukan ya, bukan sesuatu yang buruk, bukan. Itu selagi kita memang masih ada ikhtiar-ikhtiar yang maksimal. Memang wilayah kita, kekuasaan kita di ikhtiar doang. Ya itu kekuasaan kita di ikhtiar. Tapi takdir kan kuasa Allah yang mutlak tadi ya. Seperti itu kan. Masih ada kasusnya, masih ada kasus saya persis Mas Anto. Ya udah pokoknya nah begitu, nah tuh bener kan, Lebih baik lebih baik kan, bagus benar. oh, ya. Nah, seperti itu Saya alami ini. jadi
Jadi kan memang tadi makanya ada syaratnya kan ketika mencari pasangan atau yang sekufu ya kan. Sekufu itu harus ada persamaan dan sebagainya kan seperti itu. Ya, selevel. Gitu ya. Nah, ini penting ya. Masih perlu didiskusikan lagi tadi ya, ayatnya 220 belum sampai maksimal ya. Tapi tadi paling tidak sudah saya sampaikan tidak boleh ada nikah tahlil. Apa tadi Pak? Tahlil. Tahlil ya. Haram, bukan tahlil. Tahlil mah tahlilan ya. Bukan, itu nggak boleh. Tuh. Jadi harus benar-benar setelah nikah dengan orang lain, bahkan bahasa Nabi harus sudah saling merasakan apa Pak? Madu kecilnya. Si laki-laki sudah merasakan madu kecilnya, si perempuan juga sudah merasakan madu kecilnya. Ya, paham maksudnya kan Pak? Nah, seperti itu. Ya, kalau yang ditahlil biasanya dua-duanya nggak boleh disentuh ya. Nah, gitu kan. Beda. Seperti itu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.